Bukan di kampus, bukan di gedung DPR, tapi di pinggir jalan, Roy Suryo berorasi soal ijazah Gibran, dan yang paling vokal justru emak-emak. Masa terlihat didominasi oleh emak-emak dan bapak-bapak yang sudah cukup umur. Entah emak-emak ini mengerti tentang kasus ijazah Gibran atau mereka cuma ikut-ikutan saja. Dan bahkan ada satu emak-emak yang mengklaim mereka mewakili seluruh rakyat Indonesia. Dalam hukum Gibran wakil kita yang ada di Indonesia ini tidak punya ijazah SMA. Kalau kita adalah punya ijazah SMA, tiba-tiba dia punya ijazah sarjana. Secara fakta itu tidak mungkin. Kemudian, kita akan serahkan buku ini, 1000 buku karangan Dr. ini kepada wakil-wakil rakyat kita yang ada di DPR dan DPD. Kita akan bersamai bersama dulu. Kita akan buktikan Indonesia tidak butuh ya pemimpin yang langsung, pemimpin yang dulunya memiliki akun buku papa. Apa isinya buku papa? Saya akan tulis buku ini terkait bulan depan. Judulnya adalah Gibran Black Chapter, memuat segala kelakuan tentang sosok yang sekarang curhat, sekarang tidak sah, menduduki posisi yang tertinggi. Jadi ini fakta, bisa kita buktikan nanti di sidang bahwa yang namanya wapres kita tidak punya ijazah SMA. Ya, lihat tulisan di sana yang dulu. Sopir angkot saja perlu SIM. Masa sekelas pejabat tinggi hanya surat keterangan itu pun diragukan karena kita sudah orangnya yang tidak ada keterangan dari. Maka sebagai pembuka orasi hari ini kita sampaikan fakta. Gibran tidak punya ijazah dan layak dimaksudkan. Saya akan bikin nyanyi sebagai penutup ya. Rasa lelah hidup kita dunia gelap butuh apa maksudnya lagi ya. Rasa lelah hidup kita dunia gelap butuh apa maksudnya aja. Oke, selamat berjuang untuk ibu-ibu semuanya dari ada dan bapak-bapak lain. Kita teruskan dan silakan kepada Pak Guru untuk senang. Guru pabrik untuk tidak nanti, apalagi pejabat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Belum. Merdeka! Belum. Itu kayak bapaknya. Selamat terus berjuang. Demi Allah, kita akan terus mafia akan mendapatkan. Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tidak satu dari bapaknya Gibran yang 10 tahun sudah memimpin, tetapi 4 tahun terakhir ini ijazahnya tak kunjung kelar. Kita melihat banyak sekali pembelaan dari para aparatur negara, apalagi dari pihak polisi. Tapi mereka berkata semakin banyak bukti-bukti yang berbicara bahwa ijazahnya itu memang asli palsunya. Jadi di sini tidak ini masalah ijazah palsu ini jangan sampai sekali-sekali dianggap enteng, karena ijazah palsu ini terkait dengan masa depan pendidikan anak-anak kita. Bagaimana nanti apabila untuk pendidikan di dalam ada dari kita yang diduga ijazahnya palsu. Kenapa? Karena apa yang kita ijazah itu tidak pernah kunjung diperlihatkan. Ingat, ijazah itu bukan aib. Ijazah itu harus ditunjukkan. Jadi kami ke sini, kami adalah para ibu-ibu, kami adalah para orang tua, kami peduli pada negeri ini. Kami tidak ingin negeri ini akan dikuasai lagi oleh pemimpin yang tidak jelas pendidikannya. Dan untuk masa ini, untuk Gibran ini, dalam masa kurun waktu 2 tahun dalam kekuasaannya, ijazahnya sudah menjadi polemik.
Bagaimana mahasiswa dan anak-anak muda, kenapa tidak tampak di orasi tersebut? Justru para emak-emak yang seharusnya duduk santai di rumah. Ada apa ini?